Selamat hari Rabu, wanita Hagios yang diberkati Tuhan. Senang kalau saya bisa kembali berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Semoga semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Ibu-ibu, pada beberapa saat yang lalu saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan Hagios Youth and Teens, dan pada saat itu mereka memberi saya sebuah tema berjudul Ohana, yang artinya adalah keluarga. Dan di sana kemudian saya menemukan bahwa ada ternyata mereka yang bergumul tentang relasi mereka dengan orang tua. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami berkesempatan untuk boleh merenungkan tentang kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati kami supaya pada saat ini kami boleh terbuka hati kami untuk kami belajar dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami Tuhan dan tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu sekalian, apa ya yang sekiranya bisa menjadi permasalahan di antara anak-anak, pemuda, remaja itu dengan orang tua? Kenapa mereka bisa bergumul? Mari kita mulai sejenak ya. Ini dimulai ketika sebetulnya pada saat anak-anak kita masih kecil, ketika mereka masih balita, mereka itu selalu bersama-sama dengan kita. Kita bisa membawa mereka kemana saja, mereka selalu bersama dengan kita bisa ngobrol dengan mereka tentang apa saja, dan kita bisa jadi tahu apa saja yang ada di pikiran mereka, di hati mereka, kita tahu. Tetapi kemudian ketika mereka beranjak besar, beranjak remaja, beranjak pemuda, tiba-tiba ada jarak antara kita dan mereka. Tiba-tiba ada perbedaan-perbedaan yang muncul, yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengerti mereka dan juga sebaliknya. Tiba-tiba kita dan para remaja kita itu kurang nyambung. Baik itu pembicaraan kita, topiknya, cara bicaranya, humornya, semua jadi berbeda. Kita jadi kurang mengerti apa yang sesungguhnya mereka sukai, apa yang sesungguhnya mereka inginkan, dan kita jadi bingung apa yang terjadi. Mengapa sebetulnya ini terjadi? Bukan karena mereka itu mau menjauh dari kita, bukan karena mereka itu tidak sayang kepada kita lagi, bukan. Tetapi ini adalah suatu hal yang wajar terjadi karena mulai ada kesenjangan generasi. Apa itu artinya? Bahwa kita semakin bertambah usia, anak-anak kita semakin juga besar dan dewasa. Dan ketika mereka itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mulai punya keinginan sendiri, mau ambil keputusan sendiri, maka seringkali ada hal-hal yang kurang nyambung di antara kita. Nah, sementara itu ketika mereka besar, kita sendiri kita masih merasa anak-anak itu masih ada di bawah otoritas penuh kita. Masih harus selalu ada di bawah pengawasan kita. Kita masih harus selalu memberitahu mereka segala sesuatu. Seperti saat mereka masih kecil. Dan ini kemudian muncul dalam sikap kita kepada mereka. Kita secara sadar atau tidak sadar, kita memperlakukan mereka masih seperti anak kecil. Kita masih selalu mengatur dan mengendalikan dan membatasi hal-hal yang akan mereka lakukan. Kita masih kurang mempercayai mereka. Kita masih kemudian merasa lebih tahu dan lebih benar dari mereka. Itulah sebabnya anak-anak ini kemudian merasa, ya aku yang harus ngalah, aku yang harus diam, aku yang harus menurut. Nah, disitulah kemudian mereka memilih diam. Dan kita kemudian merasa, kok anakku sekarang tidak suka berkomunikasi, kok anakku sekarang menjauh dan tidak cerita apa-apa dengan aku. Sebetulnya itulah yang sedang terjadi. Dan yang kemudian lebih parah lagi, kalau kemudian hal ini kurang bisa diatasi, maka yang terjadi malah justru konflik antara kita dan remaja-remaja kita.
Saya tidak mengatakan bahwa semua remaja pasti selalu berkonflik. Tetapi kalau kita mengalaminya, jangan merasa sendiri dan mari kita akan coba cari cara untuk mengatasinya. Konflik itu menyakitkan, konflik itu membuat luka. Dan sementara itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita itu jangan sampai membuat anak-anak kita itu sakit hati. Kolose 3 ayat 21 mengingatkan kita dalam hal ini. Saya akan membacakannya dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Dan para ayah, di sini dikatakan para ayah, tapi saya percaya ini bagi para ibu juga, kita semua. Janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, sebab anak yang sakit hati tidak akan mau berusaha hidup dengan baik. Ibu-ibu, saya juga bicara pada diri saya sendiri, janganlah membuat anak-anak kita sakit hati. Karena anak yang sakit hati tidak akan mau berusaha hidup dengan baik. Wah, tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menghadapi hal seperti ini. Saya sangat mengerti bahwa membesarkan anak dalam segala fasenya itu tidak mudah. Membesarkan anak yang masih kecil tidak mudah. Membesarkan anak yang sudah remaja ada tantangannya sendiri. Bahkan Alkitab pun secara jujur juga mencatat ada keluarga-keluarga yang mengalami banyak tantangan dalam membesarkan anak. Kita ingat Ishak dan Ribka. Bagaimana mereka membesarkan Esau dan Yakub, kembar yang kemudian berselisih dan berpisah selama puluhan tahun karena mereka membedakan anak pertama dan kedua kembar ini. Kemudian juga bahkan Raja Daud juga bergumul, ada anak-anaknya sendiri yang bahkan memberontak dan mau mengkudeta ayahnya. Begitu juga dengan orang tua Simson, orang terkuat di dunia. Dan mereka itu tidak bisa nasihati Simson yang dia menyukai wanita-wanita Filistin, dan itulah yang kemudian membawa kehancuran buat Simson. Tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Mari kita akan melihat lebih dulu apa sebetulnya rencana Tuhan membentuk sebuah keluarga. Dalam sebuah buku yang berjudul The Stone-Tossed Family, seorang penulis yang namanya Russell Moore, dia menulis demikian. Tuhan menciptakan keluarga sebagai tempat di mana anak bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Anak bisa mengenal kasih Tuhan itu seperti apa. Lewat cara orang tua mengasihi, mengampuni, menerima dia. Dan itulah tempat yang tepat. Kedua, Russell Moore mengatakan bahwa keluarga adalah tempat orang tua mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada anak-anaknya. Dan keluarga menjadi tempat di mana anak-anak bisa belajar mempraktekkan nilai-nilai kehidupan itu. Bagaimana anak-anak diajar untuk disiplin, bagaimana anak-anak diajar untuk taat, bagaimana anak-anak diajar untuk jujur, untuk dia menghargai waktu, untuk dia menghargai orang lain, untuk dia bisa juga mengampuni orang lain. Itulah tempat yang tepat untuk anak-anak belajar nilai-nilai kehidupan ini. Tapi Russell Moore juga mengatakan bahwa iblis tidak senang dan tidak mau tinggal diam atas rencana Tuhan yang indah ini. Itu sebabnya iblis itu berusaha dengan segala cara, dia berusaha untuk mengacaukan hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga. Baik itu antara suami dan istri, antara ayah ibu dan para mertua dan menantu berusaha untuk dikacaukan. Dan begitu juga hubungan antara orang tua dan anak. Iblis tidak mau orang tua dan anak itu kompak dan saling mendukung, tetapi iblis berusaha mengacaukan hubungan mereka. Dan sekali fondasi kesehatan mental keluarga ini rusak, maka semua bidang yang lain itu mudah dihancurkan. Baik itu pekerjaan, bisnis, kehidupan iman, pelayanan, dan sebagainya. Rusak ketika relasi di dalam keluarga itu kacau. Itu sebabnya bagaimana kita menanggapi hal ini.
Menanggapi hal ini dengan mari kita akan kembali menyadari rencana Tuhan yang indah. Dan mari kita akan berusaha untuk memprioritaskan keluarga kita. Dan kita akan mulai memperhatikan, khususnya pada saat ini yang kita bicarakan, memperhatikan remaja-remaja kita. Dalam ibadah Youth and Teens yang saya ikutin, saya meminta mereka untuk menuliskan di sini di kertas-kertas yang kecil seperti ini. Saya meminta mereka menuliskan 2 hal. Yang pertama, seperti apa sih orang tua ideal yang mereka inginkan? Kemudian mereka menuliskan banyak hal. Yang kedua, dibaliknya saya minta, lalu saat ini orang tua seperti apa yang kamu miliki di rumah? Apa realitanya? Kemudian mereka juga menuliskan. Ada banyak yang menuliskan, puji Tuhan orang tua saya sudah seperti yang saya idamkan, sudah seideal yang saya inginkan. Tetapi ada juga yang mereka mengatakan hal yang sejujurnya, bahwa mereka belum mendapatkan tipe yang seideal yang mereka inginkan. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Aku ingin punya orang tua yang membawa aku mengenal Tuhan, yang mendukung kesukaanku, yang bisa diajak curhat atau diskusi, yang tidak mengekang atau overprotective, yang open-minded, yang seru, yang perhatian, yang penyayang, yang tidak bawel atau cerewet, yang mengungkapkan sayang secara terbuka, pendengar yang baik, percaya tanpa curiga, memberi teladan baik. Masih ada lagi, tidak menghakimi, tidak body shaming, tidak mengatakan hal-hal yang jelek tentang tubuhnya, mungkin dia berat badannya lebih dari ideal, kemudian kita mengatakan secara dengan cara yang mempermalukan, itu namanya body shaming, ya. Itu sebagai contoh. Tidak pilih kasih, tidak mengatur berlebihan, tidak selalu merasa benar, tidak membanding-bandingkan, tidak mengungkit masa lalu, tidak suka menceramai atau menasehati ketika anak bercerita, terutama tentang teman dekat. Lalu mau meluangkan waktu untuk anak, dan harapan mereka adalah orang tua itu rukun, lengkap, dan saling mengasihi. Ibu-ibu sekalian, waktu saya membaca tulisan-tulisan ini, saya terharu karena ada kejujuran, ada harapan, ada ekspektasi mereka. Di dalam ibadah itu saya meminta mereka untuk mereka juga mau terbuka terhadap orang tua. Saya meminta mereka untuk memahami kalau orang tua juga tidak mudah mau menjangkau mereka. Saya sudah meminta mereka untuk terbuka. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah kalau mereka mau terbuka dengan kita, kita sediakan telinga kita. Mari kita akan belajar untuk menjadi orang tua yang mau mendengarkan mereka. Mendengarkan tanpa banyak komentar dulu. Karena ketika kita berkomentar, maka itu akan menghentikan mereka berbicara. Karena ketika kita berkomentar, mungkin kita akan memberikan opini-opini kita akan memberikan pendapat-pendapat kita yang belum tentu itu sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Izinkan mereka untuk berbicara lebih dulu, mengungkapkan isi hati mereka. Lalu kita akan melihat apakah mereka sudah ambil keputusan dengan benar, apakah mereka sudah melangkah dengan benar. Kalaupun mereka masih ada yang keliru, masih ada yang belum memutuskan dengan baik, mari kita akan mencari cara untuk membimbing mereka, mengatakan hal yang benar kepada mereka, supaya mereka tertolong. Ingat, jangan sampai membuat mereka sakit hati, agar mereka terus mau berusaha hidup dengan baik. Yang kedua, apa yang saya simpulkan? Mari kita belajar untuk menjadi orang tua yang menyadari bahwa ya, anakku semakin dewasa, mereka tidak kecil lagi. Mari kita akan memberi mereka lebih banyak kepercayaan, lebih banyak mereka boleh lepas mengeksplorasi dunia mereka.
Yang penting adalah kita percaya kita sudah memberi pondasi yang kuat dalam hidup mereka, yaitu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yesaya 54 ayat 13 dari versi ayat yang terbuka, Alkitab yang terbuka, saya bacakan. Semua anakmu akan diajarkan tentang Tuhan, maka besarlah kesejahteraan anak-anakmu. Sekali lagi, semua anakmu akan diajarkan tentang Tuhan, maka besarlah kesejahteraan anak-anakmu. Kalau saat ini anak-anak kita masih kecil, mari ajarkan mereka tentang Tuhan, supaya besar kesejahteraan mereka. Kalau anak-anak kita saat ini sudah remaja pemuda, mari dengarkan mereka, terima mereka, dan kita dampingi mereka sebagai sahabat. Dan ajarkan tentang Tuhan terus, supaya besarlah kesejahteraan mereka. Sampai kapanpun, sampai usia berapapun mereka tetaplah anak-anak kita. Karena itu teruslah ajarkan tentang Tuhan, doakan mereka, dampingi mereka dengan kasih, agar besarlah kesejahteraan mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang menolong kami sampai hari ini. Dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Setiap anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan itu adalah suatu kepercayaan besar yang kami harus jalankan dengan tanggung jawab. Karena itu Tuhan, tolong kami. Kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan. Agar kami Tuhan bisa mendidik mereka di dalam kasih dan kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk kami mengendalikan diri kami sendiri juga. Untuk kami ini tahu menempatkan diri sebagai ibu Tuhan. Bagaimana kami bisa jadi sahabat, menjadi pendengar bagi mereka, menjadi penolong bagi mereka. Sampai mereka Tuhan benar-benar dewasa dan mereka bisa menjalani kehidupan mereka sendiri Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami biar mereka selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Lindungi mereka setiap waktu, dan Engkau Tuhan, kiranya Engkau selalu menjadi Tuhan mereka, dan Engkau Tuhan adalah andalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Kami percaya renungan kami Tuhan akan menguatkan kami untuk menjadikan kami ibu-ibu yang lebih sayang kepada anak-anak kami, lebih mendukung anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.